tolong jawab pakai data dan dalil. Ya, saya minta Bang Faruk jawab pakai data dan dalil. Kenapa Roh Kudus beserta orang yang mencaci di dalam Musnad Ahmad 17898? Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan yang lain, karena saya minta jawab pakai data dan dalil loh. Ya, 2 pertanyaan saya. Tunjukkan di dalam Alkitab kami di mana diperbolehkan menikah Anton dengan Anton. Ya, kalau masalah menikah orang tua saya sudah tunjukkan datanya. Imamat 18 ayat 6 sampai dengan ke-7. Bahkan saya artikan arti kata menyingkap aurat itu di dalam iman Bang Faruk dan Ipar. Artinya merujuk kepada orang yang belum dinikahi, jadi tidak boleh. Nah, terus Bang Faruk tadi bilang menyingkap istri aja tidak boleh. Loh, saya bebas menyingkap istri saya, namanya sudah jadi istri saya, sudah saya nikahi lah, bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel. Dalam kesempatan kali ini kita akan menampilkan sebuah perdebatan yang sangat panas, antara mualaf versus murtadin. Dari pihak mualaf diwakili oleh Bang Faruk, dan dari pihak murtadin diwakili oleh Saudara Oki. Nah teman-teman, bagaimanakah panasnya perdebatan antara mualaf Faruk versus murtadin Oki? Langsung saja mari kita simak videonya. Ya, bebas, namanya juga istri, kecuali pacar, itu tidak boleh. Makanya saya sampaikan teman-teman, mereka ini apa yang diomonginya aja mereka tidak paham. Itu makanya Bang Faruk tolong dijawab, tunjukkan pembuktiannya, satu data di dalam Alkitab yang memperbolehkan Anton dengan Anton itu menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong jelaskan Musnad Ahmad 17898, kenapa Roh Kudus beserta orang yang mencaci. Jawab pakai data dan dalil. Saya tidak mau pakai asumsi. Tolong gunakan data dan dalil. Selamat datang di kebenaran iman Kristen. Oke, kembali lagi teman-teman ya. Si Oki itu sudah tersudutkan. Bahkan ketika membawa dalil, dia ambil dari dalil Islam tentang mahram. Di dalam Kristen nggak ada mahram, Oki. Tidak ada aturan mahram di dalam Kristen. Dan kau pun gagal faham dengan apa yang kusampaikan tadi. Di dalam Imamat 18:7 benar itu tentang larangan membuka aurat. Ku berikan kau tadi analogi, itu sebelum kau menikahi istrimu. Sebelum kau mengawini istrimu. Sama halnya, maaf cakap, sebelum kau kawini mamamu, gak boleh kau buka auratnya. Tapi setelah kau kawini mamamu, kau obok-obok pun boleh. Kalau tidak boleh, harusnya hukum yang kau tunjukkan adalah hukum larangan mengawini, bukan membuka aurat, Oki. Sementara Yesus sendiri, nih datanya Ki, dia senang kali dipegang-pegang sama perempuan bukan mahramnya. Seakan-akan di zaman sekarang pijit refleksi dia, Ki. Tengok nih, Ki. Yesus sendiri pijit refleksi nih, Ki. Santai, Ki. Tengok ini, kau cerita mahram. Ini Yesus kok gak punya mahram ini. Kok gak punya batasan ini, Ki. Ini baca ini, Ki. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Asik. Kalau boleh tahu, ya ini pijit refleksinya di mana nih, Ki? Aku pun mau datang juga kalau boleh, Ki. Ini tengok ini, perempuan berdosa ya boleh menyentuh Yesus yang katanya suci. Dan Yesusnya pasrah. Entah dia pasrah karena kasihan atau entah keenaan, Ki. Aku Ki, keenaan, Ki. Karena perempuan yang megang dia adalah perempuan berdosa. Di mana perempuan berdosa ini berpengalaman, Ki, untuk memuaskan laki-laki, Ki. Taulah kok, Ki, ya. Kenapa pakai kacamata, Ki? Ki, bukalah kacamatamu, alah. Ini tengah ini, Ki. Diam dia, Ki. Kalau memang dalam Islam dalam Kristen ada ajaran mahram, kok dia diam dia dipegang perempuan pendosa ini tadi. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Udah, tunggu tutup gift ya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Terkenal rupanya dia, Ki. Cewek ini udah tinggi jam terbangnya rupanya, Ki. Pantas lah, Ki. Kada tinggi jam terbangnya kita nih. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa.
Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus datang sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri dan di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kena rambut dia, Ki. Digesek-gesek rambut, Ki. Nah, ketika orang Farisi mengundang Yesus, ia melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ini adalah nabi, tentu ia tahu siapakah siapakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, tengok niki. Nih, tengok ya. Marah enggak Yesus, Ki? Tengok niki. Simon, ada yang hendak katakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seseorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dan yang lain 50, karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Saking kesorannya dia, Ki, dipijit-pijit sama perempuan itu, nggak nyambung dia diajak ngomong Yesusnya, Ki. Sementara orang-orang pada masa itu mempertanyakan gitu loh. Bagaimana dia jika dia seorang nabi, dia nggak tahu itu perempuan pendosa dan membiarkan dirinya disentuh oleh perempuan pendosa. Malah Yesus memberikan jawaban yang nggak nyambung loh, Ki. Berarti waktu itu dia menikmati sentuhan itu, Ki. Yesus aja yang kau katakan suci, dia diam ketika dijamah-jamah sama perempuan pendosa loh, Ki. Gak ada mahramnya. Sekarang saya minta ke kamu, Ki, kasih ayatnya di mana Yesus melarang kalian mengawini mama kandungnya, Ki. Silakan. Oke, teman-teman, sudah saya sampaikan kepada Farouk Sianipar kalau semua omong-omongannya itu kosong. Bilang nikah Anton sama Anton, disuruh membuktikan, ya kan? Satu ayat di dalam Alkitab yang memperbolehkan nikah Anton sama Anton, nol. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya tegaskan untuk Bang Farouk Sianipar, Musnad Ahmad 17898 kalau nggak ditanggapi. Kenapa Roh Kudus itu beserta orang yang mencaci? Itu data, itu dalil. Ya kan? Kalau masalah nikah, di mana ajarannya? Loh, saya sudah jelaskan di dalam kitab imamah tadi, tidak boleh menyingkap aurat, dan saya artikan itu di dalam iman kamu sendiri. Apa arti kata menyingkap aurat? Ya kan? Bang Farouk Sianipar, jadi tolong jangan permalukan kualitasmu dengan cuma comot-comot ayat Alkitab. Kenapa Tuhan Yesus itu tidak mengusir perempuan pendosa? Karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Apakah kita manusia yang suci dan kita harus mengusir perempuan berdosa? Apakah tidak ada maaf untuknya? Itulah perbedaan kualitasnya. Kalau Kristen itu diajarkan mengasihi orang yang berdosa sekalipun. Karena apa? Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang yang baik-baik aja, tetapi untuk orang yang berdosa. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus itu mati terkutuk di kayu salib untuk menghapus kutuk dosa, supaya kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tidak mati di dalam kebinasaan, tapi beroleh hidup yang kekal. Itu perbedaannya, ya. Itu perbedaannya Bang Farouk Sianipar. Nah, sekarang saya minta Bang Farouk Sianipar tanggapi Quran Bang Farouk ya, dengan Musnad Ahmad aja. Tolong tanggapin Bang Farouk ya. Saya minta tanggapi ini pakai data dan dalil ya, bukan pakai asumsi. Dan kejang-kejang, teman-teman. Oke, di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-54, dialah dalam kurung pula yang menciptakan manusia dari air dalam kurung mani, lalu dia menjadikannya manusia itu mempunyai keturunan dari musyawarah persembadaan. Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Tolong jelaskan ayat ini. Saya tidak mau menafsirkan sedikit pun karena bahaya kalau saya tafsirkan. Tolong jelaskan ayat ini ya. Al-Furqan 1 ayat yang ke-54. Tolong ya, jawab pakai data dan dalil. Ini yang pertama. Terus yang kedua, Bang Farouk jangan lupa jawab pertanyaan saya. Musnad Ahmad 17898. Kenapa Roh Kudus beserta orang yang mencaci? Jawab pakai data
Jangan jawab pakai asumsi. Kalau nggak kuat, nggak mampu jawab, ngomong. Jangan framing Alkitab. Tapi nggak masalah dia. Buat teman-teman di bawah, tujuan kita bukan paruk sanipar, tapi saudara-saudara yang mendengarkan di bawah, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, supaya semakin banyak orang yang mengerti kualitas diskusinya. Tolong jawab pakai data. Al-Furqan 54 dan Musnad Ahmad 17898. Jawab pakai data. Pegang hatinya dulu, jangan deg-degan. Sama tolong buktikan di mana Alkitab mengajarkan nikah Anton sama Anton. Biar saya mirror nanti. Itu buktikan dulu pakai data dan dalil. Di mana diperbolehkan menikah Anton dengan Anton. Ayo, jangan cuman karena Kristen liberal lalu digunakan data dan dalil. Gak enak pakai kacamata sebenarnya teman-teman, gelap kak. Oki dan pakai kacamatanya, nggak berani lagi dibuka kacamata. Ya buat teman-teman ya, buat adik-adik Kristen yang ada di sebelah, saran Bang Faruk, pegang kuat jantung kalian. Semakin lama diskusi ini, semakin menderita kalian. Oke, kalah lagi guys. Pegang ya. Guys. Apa yang kalah? Siapa yang kalah? Ya, yang suka temot-temot ayat lah yang kalah. Jawab pakai data ya, tolong ya, ditolong. Silahkan. Oke, buat teman-teman Kristen yang ada di sana, ya saran Bang Faruk, kalian minum obat sebanyak-banyaknya, obat jantung, atau kalian pegang jantung kalian. Karena saya nggak jamin, narasi saya ke depannya mungkin lebih pedas dari narasi yang sebelumnya. Hari ini, kita sudah buktikan, ternyata kaburnya si Oki kemarin, karena memang dia tidak bisa menunjukkan larangan mengawini mama kandungnya. Karena memang tidak ada. Sama halnya analoginya gini Oki, di Indonesia kalau tidak ada undang-undang pelarangan penggunaan narkoboy, ya, maka otomatis orang boleh menggunakan narkoboy. Sebagaimana tidak ada undang-undang di Indonesia melarang menggunakan TikTok, maka secara otomatis boleh orang menggunakan TikTok. Jika tidak ada larangan tapi tidak boleh dilakukan, itu namanya standar janda. Sama halnya perkawinan Anton sama Anton, Butet sama Butet, tidak ada dilarang oleh Yesus. Karena tidak ada dilarang oleh Yesus, maka Anton sama Anton, Butet sama Butet boleh kawin. Karena gini Oki, maaf Oki, taklah mungkin kalian diberikan aturan kawin, diberikan aturan berpakaian, diberikan aturan makan. Karena apa nggak mungkin diberikan aturan? Karena di dalam Bible, pengikut-pengikut Yesus diumpamakan dengan domba. Domba itu nggak mungkin diberikan aturan, karena domba nggak punya akal. Makanya iman oten itu hanya untuk orang-orang yang tidak berakal. Kalau Oki punya akal, nggak mungkin Oki mau menyembah kepada sosok Tuhan yang meninggal nggak bercelana. Aku satpam Ki, insya Allah Ki, kalau aku mati bercelana Ki. Ini bagaimana Tuhan yang katanya raja di atas segala raja meninggal nggak bercelana Ki? Itu nggak masuk akal. Dan hanya orang-orang yang nggak menggunakan akalnya, ya percaya bahwasanya yang meninggal tergantung terkutuk di kayu salib nggak bercelana itu adalah Tuhan. Hanya orang yang nggak berakal. Makanya karena kalian orang-orang yang tidak menggunakan akal, maaf ya Ki, kalian diumpamakan dengan domba. Itu pun kalau kau Bani Israel. Kalau kau di luar dari Bani Israel, dalam Matius 15 nomor 26 sampai 27 dan 28, diumpamakan Yesus dengan kata anjing. Kristen Israel sama dengan domba, Kristen non-Israel sama dengan anjing. Kita semua pasti tahu bahwa Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel, sebagaimana tercantum dalam Alkitab sendiri. Sebutan domba juga sebutan yang khas terhadap bangsa Israel. Dalam hal ini Israel adalah sebagai domba Kristen, lalu bagaimana orang Kristen yang di luar Israel? Mari kita lihat ayat Alkitab berikut dalam Injil Matius. Pukul 15.22 maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Pukul 15.23 tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Pukul 15.24 jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Pukul 15.25 tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku."
Pukul 15.26 tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pukul 15.27 kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Pukul 15.28 maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi kesimpulannya, adalah, Kristen Israel sama dengan domba. Kristen non-Israel sama dengan anjing. Cocok. Makanya aku bilang kemarin, anjing tetap anjing, nggak mungkin menjadi singa. Domba tetap domba, nggak mungkin menjadi harimau. Mungkin Ki, kalau waktu itu Yesus mengumpamakan orang Kristen dengan kupu-kupu, aku masih Kristen. Karena aku lebih suka kupu-kupu daripada domba. Pegangan kok Ki. Nah, sekarang satu-satu. Nanti ke depannya kalau bertanya satu season, satu pertanyaan Ki, biar bisa aku tanggapi. Jangan dua ya. Nih, yang kamu tanyakan tadi kan surah Al-Furqan. Ya, gelap Ki, gak nampak Ki. Ayat 54. Ini dia ya. Nih, ini tafsirnya langsung kubukakan samamu. Tanda kekuasaan Allah yang kelima, yaitu Dia menciptakan manusia dari sperma. Dia lalu jadikan manusia mempunyai keturunan dan musaharo. Musaharo itu perbesanan. Perbesanan itu perhubungan saudara. Pernikahan itu menjalin silaturahim yang tadinya bukan saudara kita menjadi saudara kita. Nih, atau hubungan kekeluargaan akibat perkawinan anak kandung dengan orang lain, sehingga muncul istilah kekeluargaan seperti menantu, ipar, mertua, dan sebagainya. Jadi kalau memberikan pertanyaan Ki, ya, jangan kau ambil bahan-bahan materi-materi dari penghujat yang ada di TikTok. Setidaknya kok kayak Bang Faruk yang sudah berkali-kali khatam baca Bibel dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kau mencoba-coba bacaannya, kau nggak akan dapat materi untuk menyerang iman Islam gitu loh. Dan kau pun, saranku dari kemarin, kau baca dulu Bibelmu Ki. Ya, bagaimana perkataan Yesus, apa yang dikatakan Matius, apa yang dikatakan Yohanes, Lukas, dan apa yang dikatakan Paulus. Semuanya cakar-cakaran. Sekarang jawab pertanyaanku, ada tidak Yesus melarang kamu untuk mengawini mama kandungmu? Silakan. Ya, jangan kejang-kejang, santai, ya kan? Ya teman-teman, Faruk tadi ngomong ya kan, kalau bawa data jangan ambil data dari penghujat. Lah memang saya menghujat. Saya kan cuma tanya, loh nggak boleh nanya kan saya bilang, saya tidak memframing, saya tidak menafsir, saya cuma bertanya. Tapi kan Bang Faruk sendiri yang menjelaskan artinya seperti apa. Kok malah saya yang dibilang menghujat, ya kan? Dari tadi yang menghujat siapa Bang Faruk? Iya kan? Bilang Kristen itu mengajarkan nikah Anton dengan Anton, enggak pakai data, ya kan? Tapi enggak apa-apa teman-teman, tujuan kita berulang kali saya sampaikan, tujuan kita bukan Faruk Sianipar yang di atas, tapi saudara-saudara yang mendengarkan di bawah. Seperti apa kualitas berdiskusi menggunakan data dan dalil yang tanpa data dan dalil. Nah, Bang Faruk Sianipar di dalam kitab Imamat ayat yang 18 6-8 saya sudah tegaskan, tidak boleh menyingkap aurat orang tua. Itu tandanya tidak boleh mengawini orang tua kita. Ya, tidak boleh Bang Faruk. Kan saya sudah kasihkan tadi artinya di dalam iman Bang Faruk sendiri. Kalau Bang Faruk membantah arti kata menyingkap aurat itu, saya sudah tunjukkan di dalam iman Bang Faruk, dan itu mendukung data saya. Ya? Masih bertanya hal yang sudah dijawab saudara-saudara, ya kan? Dijawab nggak pakai data dan dalil. Oke Bang Faruk, pegangan teman-teman, pegangan ya teman-teman ya. Oke. Pegangan Bang Faruk Sianipar. Oke Bang Faruk. Aduh. Surat An-Nisa kita baca ayat yang ke-24 aja. Diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya. Tolong jelaskan hamba sahaya di sini. Perempuan dalam kurung tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah dihalalkan bagi kamu selain perempuan-perempuan yang demikian, yakni kamu mencari dalam kurung istri dengan hartamu mahar untuk menikahinya, bukan untuk berzina karena kenikmatan yang
telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya, mas kawinnya, sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai suatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban itu. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tolong, saya minta penjelasannya aja. Saya tidak menambah pertanyaan saya. Yang saya tanya 3 match terakhir. Musnad Ahmad 17898. Kenapa Roh Kudus beserta orang yang mencaci? Jawab pakai data. Tolong jawab pakai dalil. Jangan pakai asumsi, ya. Di dalam An-Nisa ayat yang ke-23 saya tidak bertanya, saya cuma minta tolong jelaskan aja siapa hamba saya di situ, ya kan? Kenapa boleh menikahi hamba saya? Tolong jelaskan. Pertanyaan saya jangan lari, sudah 3 match. Musnad Ahmad 17898. Kenapa Roh Kudus beserta orang yang mencaci? Jawab pakai data dan dalil. Jangan sedih, jangan berlinang air matamu, Bang Faruk Sianipar. Jangan giliran saya bertanya tanpa menafsir saya dibilang menghujat. Dari tadi yang menghujat siapa? Loh, saya cuma bertanya, saya tidak menafsirkan. Sudah dibilang menghujat. Gimana kalau saya ikuti gayamu? Loh, bahaya guys. Kan? Tolong jawab pakai data. Musnad Ahmad 17898. Kenapa Roh Kudus beserta orang yang mencaci? Kalau tidak dijawab silahkan menyerah, biar saya lari ke pertanyaan yang lain. Dari awal saya bertanya itu, Bang Faruk Sianipar, kenapa tidak dijawab? Ya, oke. Kenapa masalah Anton dan Anton tidak mau diperpanjang? Ayo kita perpanjang masalah Anton dan Anton. Silahkan tunjukkan saya datanya di dalam Alkitab di mana memperbolehkan nikah Anton dengan Anton. Kenapa langsung di stop masalah itu yang kalian banggakan? Silahkan, ya, silahkan. Makanya gini Ki, setiap match itu kalau kau mau bertanya berikan 1 pertanyaan, jangan lebih dari 1. Waktuku cuma 5 menit, nggak cukup, karena aku harus menanggapi narasimu gitu loh. Nah sekarang saya tanggapin ini Musnad Ahmad 17898, ya. Nih, kalau kita Ki jelas Ki, tafsirnya pun jelas ini disampaikan. Ini hadis Al-Bara bin Azid radhiyallahu anhu taala, ya. Nih, matanya ini, nih. Jadi kemarin aku tanyakan kepada kamu apanya sanadnya. Ini sanad Ki. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam, telah menceritakan kepada kami Israel, ya, dan Abu Ishaq dari Al-Bara bin Azid. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda kepada Hasan bin Thabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu, karena Roh Kudus besertamu. Nah, tafsirnya ini jelas disampaikan di sini Ki. Nih, maknanya itu Ki, dengar ya. Makna dari hadis tersebut adalah nih. Orang musyrikin, ya, kan di sini dikatakan nih, gua baca lagi namatannya ini ya. Berkata Rasulullah SAW bersabda, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu, karena Roh Kudus besertamu. Apa yang salah ketika orang musyrik itu dicaci? Masih mending kami mencaci orang musyrik Ki. Semoga cacian kami itu bisa menyentuh hatimu hingga kau mendapatkan hidayah. Dan nanti kau tidak dapat azab di neraka. Apa yang salah gitu loh. Berbeda dengan kalian. Matius 1:18 dikatakan Maria hamil dari Roh Kudus. Matius pukul 1:18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Di dalam Lukas 4, ya nomor 1 dikatakan, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Lukas 4:1. Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Gitu loh. Yesus itu penuh dengan Roh Kudus. Matius 1:18, Maria hamil dari Roh Kudus. Lukas 4 nomor 1, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Berarti yang telah menghamili Maria siapa Ki? Dan perihal kau tanyakan tadi, kenapa nggak dilanjutkan Anton sama Anton, Susi sama Susi? Di mana dalilnya? Ya nggak ada dalilnya. Seiring tidak ada dalil larangannya Ki. Berkali-kali ku bilang sama kamu Ki,
Ketika aku masih di Kristen, aku tidak dapatkan satu hukum, satu aturan, satu larangan, satu perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada umat Kristen. Karena ketika Yesus ada di atas bumi ini, Kristen itu belum ada, Ki. Kristen itu baru ada setelah dideklarasikan Paulus dalam KPR 11 nomor 26. Kisah Para Rasul pukul 11.26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Yesus nggak kenal Kristen. Lalu setelah Yesus pergi, dicomot-comotlah perkataan Yesus, dikatakan perkataan itu mengarah kepada Kristen. Padahal perkataan itu jelas disampaikan Yesus dalam Matius 15 dan Matius 10, hanya untuk Bani Israel. Kalaupun dikatakan kaum, hanya untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel. Lalu datang si Oki ngemis-ngemis jadi domba. Nggak akan mungkin, Ki, gitu loh. Kami dalam surah Ali Imran 110 dikatakan umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Lantas aku nyebrang menjadi domba. Kamu dulu kalau pernah menjadi Islam, kau sudah dikatakan umat terbaik, Ki. Ali Imran ada 110. Lantas kau nyebrang, kau mengemis mau jadi domba. Baiklah kau, Ki. Sudahlah, udah ngemis jadi domba, nyamar jadi domba, ketemu sama Yesus pada saat digembala, diusir. Yesus manggilnya bukan domba, anjing. Ngapain aku di sini? Aku diutus untuk domba, bukan untuk anjing. Lalu kau mengemis, iya Tuanku, benar. Lah, karena apa? Namun anjing ini memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa setelah itu dikatakan Yesus kau domba? Enggak, tetap anjing. Kok bangga kali lo kau jadi binatang, Ki. Makanya tidak ada aturan, nggak mungkin aturan larangan diberikan kepada binatang, karena binatang tidak punya akal untuk memahami menelaah sebuah aturan. Ya teman-teman, kosong ya teman-teman ya. Anissa 23 nggak ditanggapi, kenapa? Ya satu-satu lah. Kalau satu-satu tadi banyak pertanyaanmu juga saya tanggapi, banyak narasimu saya tanggapi, 10 pertanyaanmu saya akan tanggapi. Lo kenapa? Terus Musnad Ahmad kenapa nggak dijawab pakai data dan dalil? Ya terus juga tadi framing ayat Alkitab, katanya lo daripada di dalam imanmu, Roh Kudus memberi kabar gembira kepada Bunda Maria kalau dia akan mengandung seorang anak, memberi kabar gembira. Lah kalau kamu tidak menerima itu, seperti apa di dalam imanmu? Di dalam Maryam 16 ayat 36, Paruk Sianipar, jangan standar ganda. Ya, tolong jangan standar ganda. Ya, Paruk Sianipar ya. Dari mana datamu? Ya, tolong jawab pakai data Musnad Ahmad 17898. Saya tidak mau pakai asumsi. Berulang kali saya bilang, saya tidak mau pakai asumsi. Saya maunya pakai data. Seperti apa saya mau lanjut ke pertanyaan yang lain? Anissa 23 tidak ditanggapi. Ya kan? Kenapa? Takut menanggapi Anissa 23 menggunakan data dan dalil. Loh, kalau takut ngomong, pegangan, minum Paramek, kalau nggak minum Bodrek, biar nggak pusing. Ya, pusing. Itu terus juga yang saya tanya di dalam Musnad Ahmad 17898, Faruk Sianipar, yang saya tanya kenapa Roh Kudus itu beserta orang yang mencaci, masa dijawab emang ada yang salah? Loh, memang menurut kamu mencaci itu pekerjaan yang baik walaupun dengan orang musyrik? Apakah harus kita mencaci orang yang musyrik? Hah? Apakah harus? Emang mencaci itu pekerjaan baik? Langsung lap-lap keringat teman-teman. Panas ya Paruk Sianipar ya. Dilap dulu keringatnya Paruk. Dilap keringatnya. Ya kan? Kalau masalah framing Bang Paruk ini memang jago. Tapi ditanya pakai data dan dalil berdiskusi akademis, nol. Oke, Bang Paruk, jadikan diskusi kita ini diskusi yang akademis, diskusi yang membangun, kurang-kurangi framingannya. Ayo kita berdiskusi pakai data, gitu kan? Nah, tadi ditanya teman-teman, di mana pernikahan Anton dengan Anton? Lah, memang karena nggak ada datanya. Kalau nggak ada datanya, kenapa kau framing? Kenapa kau bilang itu ajaran Kristen? Lo mulai, ya kan? Mulai menghubungkan ulang, mulai. Ya, tidak cuma Paruk Sianipar yang deg-degan. Bahkan jaringannya pun deg-degan melawan Bang Oki. Kenapa aku pula yang terputus yang menghubungkan ulang siapa? Aku yang terputus. Aku yang menghubungkan ulang. Menghubungkan ulang. Lah berarti jaringan Bang Paruk yang bermasalah.
Enggak. Gini, tadi ketika kau bernarasi sempat patah-patah. Iya teman-teman ya, itu seperti yang saya bilang teman-teman. Bahkan Bang Faruk pun nge-lag teman-teman, dia nggak tahu jaringan siapa yang nge-lag. Nah, jaringan dia yang menghubungkan ulang, dibilangnya kita pula yang nge-lag. Astaga. Ya Bang Faruk mungkin mau searching dulu tadi ya kan, mau cari data Musnad Ahmad 17898. Saya pertegas pertanyaan saya pertegas pertanyaan saya, kenapa Roh Kudus beserta orang yang mencaci? Itu pertanyaan saya, dijawab pakai data. Bang Faruk tunjukkan datanya. Kalau Bang Faruk mau baca-baca tafsir seperti itu, Alkitab juga punya loh aplikasi tafsir seperti itu. Ya udah saya jawab aja pakai tafsir semuanya, selesai masalah itu. Ayo kita diskusi yang akademis. Itu diskusi yang akademis menggunakan data dan dalil. Saya tunjukkan datanya. Musnad Ahmad 17898. Pertanyaan saya, kenapa Roh Kudus beserta orang yang mencaci? Jawab pakai data. Ya, kalau di dalam Alkitab tidak pernah Roh Kudus kami meniduri Bunda Maria. Loh, Roh Kudus menyampaikan pesan kepada Bunda Maria kalau dia akan melahirkan, akan mengandung seorang anak laki-laki. Gimana? Ada ayatnya. Kalau Roh Kudus kami meniduri. Hah? Ayo. Anton sama Anton enggak ada data. Sekarang saya tanya datanya. Di mana ayat Alkitabnya? Kalau Roh Kudus kami meniduri Bunda Maria. Jawab pakai data. Silakan. Ya, kalau Bang Faruk menolak itu loh, seperti apa di dalam Quran 16 ayat yang ke-36? Seperti apa itu? Ya. Nah, sekarang saya minta jawab pakai data. Jangan takut, jangan malu, jangan mundur, jangan gentar. Gentar, kayak Yesus. Yesus sedih, gentar dan terasa akan mati. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedes sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Matius 26:37-38. Dalam kitab suci agama manapun tidak pernah kita temukan Tuhan harus sedih dan gentar, kecuali di dalam Alkitab Bible. Manusia tidak boleh memberikan sifat lemah kepada Tuhan, sebab setiap yang punya sifat lemah, pasti bukan Tuhan. Jika Tuhan punya sifat lemah, apa bedanya dia dengan makhluk ciptaannya? Jika Yesus itu Tuhan, tidak mungkin Tuhan punya rasa sedih, gentar, apalagi merasa seperti mau mati. Sifat-sifat lemah seperti itu adalah sifat makhluk ciptaannya, bukan sifat Tuhan. Yesus yang merasa sedih dan gentar, pasti bukan Tuhan. Yesus merasa sedih dan gentar berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang merasa seperti mau mati, pasti bukan Tuhan. Yesus merasa seperti mau mati, berarti Yesus bukan Tuhan. Kenapa Roh Kudus beserta orang yang mencaci? Dan tolong tanggapi. An-Nisa 23. Siapa di situ hamba saya? Kenapa boleh menikah dengan hamba saya? Alasannya 24. Iya 24. Iya. Santai waktu saya. Ya. Kalau salah sedikit diluruskan. Mohon maaf. Itu. Ya buat teman-teman Kristen jangan sampai teman-teman kita menang diskusi kita kalah PK. Kencengin tap layarnya, di share ulang teman-teman. Biar semakin banyak orang-orang terberkati. Biar semakin banyak orang percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke, saya belum masuk ke pertanyaan saya yang menyakitkan hati Bang Faruk. Belum. Ini baru pemanis buatan. Ya, ini baru awal-awal statement saya. Nanti setelah itu sakit. Ya Bang Faruk ya, jawab pakai data. Musnad Ahmad 17898. Kenapa Roh Kudus beserta orang yang mencaci? Dan tunjukkan datanya. Di mana Roh Kudus kami meniduri Bunda Maria sehingga Bunda Maria mengandung? Jawab pakai data. Buktikan, jangan nanti dijawab, ya kan? Tidak ada datanya masalah Anton menikah dengan Anton. Lah kalau tidak ada datanya, kenapa kau bawakan sebagai data? Itu, ya. Ayo, kita kalau mau senggol-senggol dikit, Bang Faruk, ya silahkan. Bang Faruk mau seperti itu. Kalau mau diskusi akademis, ayo monggo silahkan, ya kan? Jawab pertanyaan saya, Bang Faruk ya. Saya tidak mau lari dulu kemana-mana. Saya sudah sampaikan, ini pertanyaan yang belum menyakitkan, belum terlalu bikin Bang Faruk pusing, baru minum Paramek setengah. Itu setelah ini Bang Faruk jawab, aku bikin Bang Faruk minum Paramek 1,5. Itu jawab. Musnad Ahmad 17898. Kenapa Roh Kudus beserta orang yang mencaci?
Ya, terus kalau Bang Faruk ya menarasikan Alkitab, saya minta tolong sebutkan ayatnya, ayat berapa sampai ayat berapa ya. Tolong sebutkan ayatnya biar saya bisa baca. Jangan narasi tanpa ayat. Sebutkan ayatnya, ya kan? Sebutkan ayatnya ya. Baru kita bikin Faruk Sianipar malam ini kejang-kejang ya teman-temannya. Silahkan teman-teman kencengin kep layarnya. Oke, Bang Faruk Sianipar, silahkan. Sebentar, masih 6 detik Bang Faruk. Sebentar, sabar. Saudara saya masih kep layar, silahkan. Oke, ya. Makanya tadi aku bilang, Ki, kalau kau bertanya, satu season satu pertanyaan, jangan ditimpal. Kalau aku jawab semua pertanyaanmu, aku nggak punya waktu nanti menanggapimu. Oke, ya supaya aku nggak lupa, aku tanggapi dulu pertanyaan yang kedua tentang surah An-Nisa 24. Siapa itu hamba sahaya? Nih, saya buka datanya nih, penjelasannya nih. Hamba sahaya adalah seorang yang berada dalam status perbudakan, di mana mereka dimiliki dan dikuasai oleh orang lain dan sering diperlakukan sebagai properti. Hamba sahaya. Apakah hamba sahaya ini baru ada ketika di zaman Nabi Muhammad SAW? Tidak. Bahkan di dalam Bible pun hamba sahaya itu boleh ditidurin kalau dia sudah membayar. Tapi kalau belum dibayar dia, belum dibeli dia cash hamba sahaya ini tadi, itu nggak boleh dia tidurin. Datanya ada di dalam Imamat 19:20. Ini datanya Ki, ini. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak, perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus, nah ini belum dia bayar, dan juga tidak diberi surat tanda merdeka, ya, maka perbuatan itu haruslah dihukum. Tetapi janganlah keduanya dihukum meninggal, karena perempuan itu belum dimerdekakan. Imamat pukul 19.20. Pukul 19.20 apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum, tetapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan. Ini budak, kalau belum dibayar, ya kan, kalau belum dibayar, belum ditebus, nggak boleh dia pakai. Tapi kalau sudah dia pakai, boleh ditebus. Sementara boleh dipakai gitu kalau sudah ditebus. Sementara dalam surah An-Nisa 24, ini kau dengar narasinya Ki ya. Quran surah An-Nisa ayat 24. Ini habis waktuku kalau kayak gini nanggapin kau nanti. An-Nisa 24. Nih, karena memang jika suatu negeri memerangi negeri lain dan dia memenangkan negeri itu. Ulangan berapa tadi? Ulangan 19 ayat 20. Yang Alkitab, ya. Ulangan 19 ayat 20 ya. Oke, siap, lanjut. Nanti saya tambahkan. Ternyata dia tidak tahu Bible-nya. Dia nggak tahu di dalam Bible, di dalam perjanjian lama itu di mana hukum tentang perbudakan, teman-teman. Makanya Ki, kau belajar Bible lagi. Bukan lagi nih ya, An-Nisa 24 ya. Diharamkan juga bagimu perempuan-perempuan yang bersuami, nggak boleh. Kecuali hamba saya perempuan, tawanan perang yang kau miliki sebagai ketetapan Allah atasmu. Dihalalkan bagi kamu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, yakni kamu mencari istri dengan hartamu atau dengan mahar. Tapi dalam Kristen nggak ada mahar ya Ki, nggak ada. Nggak ada ketetapan mahar. Makanya dalam Kristen itu seakan-akan perempuan itu nggak punya harga diri. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya atau mas kawinnya sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menetapkan kewajiban itu. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi Ki, hamba sahaya itu adalah budak yang kau peroleh dengan hartamu atau kau peroleh di medan perang. Itu jadi milikmu. Karena orang-orang di sebelum zaman Nabi pun sudah melakukan hal itu. Dan kitab ulangan itu tadi pun menjelaskan seperti itu. Nah, sekarang Ki, dengar Ki ya. Saya tidak mengatakan di dalam Bible ya ada diperbolehkan mengawin Anton sama Anton kawin, Susi sama Susi kawin. Tapi pun saya tidak menemukan larangan perkawinan atau aturan perkawinan di dalam Bible yang disampaikan oleh Yesus. Karena semua tak mungkin lagi. Gak mungkin kalian dapat aturan kawin. Bahkan sakramen kawin yang kayak gini-gini, tangan di atas kepala ini Ki, gini-gini Ki, itu gak ada. Gak pernah Yesus ngajarin kayak gitu tuh. Karena Yesusnya sendiri gak kawin. Meskipun kalau dikaji datanya, data berkata lain.
Karena tidak ada larangannya Ki, sama halnya tidak ada larangan mengawini mama kandung. Nah, berarti boleh karena tidak dilarang. Makanya aku bilang, jika saat ini si Oki dan teman-teman Oten belum kawin dengan mamanya, mungkin dia belum selera. Kalaupun dia belum selera, mungkin dia takut dengan undang-undang. Kan gitu. Dan andaikan kelak si Oki dan teman-teman Oten selera kawin sama mama kandungnya, nggak dosa. Kenapa? Nggak ada larangannya. Iya, waktu saya. Loh tadi kau bilang kau tambahi waktuku. Ya kan udah gitu tambahin ya. Cuman aku tanya ayat ya, ulangan 19 ayat 20 kan tadi. Menanya itu aja aku. Ya kan? Silahkan kita mulai. Udah aku bilang teman-teman, kalau mereka ini seperti Paruk Siani, para apa yang disampaikannya dia itu tidak mengerti. Ku tanya ulang ayatnya. Ayat mana Bang Paruk? Ulangan 19 ayat 20. Sebutkan ayat yang benar, makanya jangan cuma mau hujat sampai salah ayat. Nah, ulangan 19 ayat yang ke-20. Imamat Maka aku tanya tadi katanya ulangan siapa yang 19 bilang 20. ulangan? Kau yang bilang ulangan. Waktu saya. Gimana kau? Waktu saya. Imamat ku bilang. Iya, makanya jangan salah nyebutkan ayat. Waktu saya. Mana? Iya, udah waktu saya. Diam. Jangan kejang-kejang. Santai, jangan kejang-kejang. Oke, kita baca ya teman-teman ya. Ya kan di framingnya kita. Oke, ulangan Imamat 19 ayat 20. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum. Tetapi janganlah keduanya dihukum matong, karena perempuan itu belum dimerdekakan. Di sini tidak ada perintah menikahi hamba saya. Mana ada kata menikah di sini? Hah? Mana ada kata menikah di situ, Paruk Sianibar? Di mana ada kata menikah di situ? Sudah ku bilang teman-teman, ya kan? Dia ini comot-comot Alkitab untuk menjatuhkan iman kekristenan. Ditambah-tambahnya ada kata menikah di situ. Itu sebentar waktu saya. Jangan panik, diam. Di mute. Jangan panik. Karena apa? Orang panik itu udah mulai memotong pertanyaan narasi orang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di framingnya juga. Makanya wanita di dalam iman Kristen itu tidak ada harganya. Kubuktikan sekarang. Oke, ya kubuktikan. Kalau memang wanita itu tidak ada harganya menurut Bang Paruk di dalam iman Kristen, gak apa-apa, saya buktikan pakai data dan dalil. Ini loh, kalau membuktikan jangan pakai asumsi, pakai data dan dalil. Ini pegangan. Bukhari 2464 derajatnya sahih. Bukankah persaksian seorang wanita sama dengan persaksian seorang laki-laki? Para wanita menjawab, benar. Beliau melanjutkan, itulah tanda setengah akalnya. Dibilang setengah akalnya. Saya pakai data, kalau Anda pakai asumsi. Itu satu. Terus kita buka lagi teman-teman. Ku bikin kau keringat dingin, Paruk. 26 46. Ya teman-temannya kencengin capek layarnya teman-teman. Ya, kalau kita pakai data, kalau dia tadi pakai asumsi. Oke. Bukhari 2646 derajatnya sahih. Sesungguhnya kesialan ada pada 3 hal, pada kuda, wanita, dan tempat tinggal. Dibilang kesialan Bang Paruk, itu pakai data. Kenapa dibilang kesialan? No, kalau saya pakai data, bukan pakai asumsi. Makanya Oten itu wanita tidak ada harganya, tidak ada datanya. Kalau saya pakai data, kalau saya pakai dalil, itu perbedaan kualitasnya. Paruk. Komparasi wanita dalam ajaran Bible. Saat ini begitu banyak beredar tulisan-tulisan dan celotehan-celotehan dari para misionaris Kristen tentang gambaran wanita Islam, dengan tujuan jelas, yaitu memurtadkan umat Islam sedunia. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur.
Tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita. Filipi pukul 1:18 Alkitab edisi TB. Baiklah, mari kita kupas isi Bible untuk bisa mendapatkan gambaran, bagaimana ajaran Bible tentang wanita. Dengan kita mengetahui apa yang diajarkan Bible, kita akan mengetahui bahwa gambaran buruk para misionaris Kristen tentang wanita Islam yang mereka gembar-gemborkan ternyata adalah gambaran ajaran Tuhan mereka sendiri. Setelah mengetahui ayat-ayat Bible TTG wanita di bawah ini, maka akan mudah untuk menutup mulut para misionaris Kristen dalam menjelek duaan Islam dengan memberikan gambaran buruk TTG wanita-wanita Islam. Cara yang licik dan akan menjadi senjata makan tuan, silahkan simak. Mari kita bahas ayat demi ayat yang mengatur tentang wanita dalam ajaran Bible. 1 Timotius pukul 2:11. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Ayat tersebut merupakan kelanjutan ayat kedua yang telah kita kupas di atas. Bible ternyata tidak mengizinkan wanita bersuara, tidak mengizinkan wanita untuk mengajar. Adakah wanita Kristen yang menjadi guru, menjadi dosen? Padahal perintahnya ialah, tidak mengizinkan perempuan mengajar, dan, hendaklah ia berdiam diri, saja. Wahai para pendeta di gereja, yang meyakini ayat di atas adalah firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus. Adakah ayat ini kalian ajarkan di gereja-gereja? Ataukah kalian sembunyikan firman ini? Padahal wanita dalam Kristen lebih terkekang daripada dalam ajaran Islam, betul. Sekarang aneh ganti tanya, adakah larangan wanita menjadi pengajar dalam Islam? Aisyah Jet Guru, ustazah dalam ilmu hadits dan fikih bagi para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, begitu juga wanita-wanita Islam yang lain, sejak zaman dahulu hingga sekarang. Aisyah merupakan guru dari beberapa sahabat, ia menjadi bahan rujukan mereka dalam masalah hadits, sunnah, dan fikih. Urwah bin Az-Zubair berkata, aku tidak melihat orang yang lebih mengetahui ilmu fikih, pengobatan, dan syair ketimbang Aisyah. Para wanita dari kalangan tabi'in juga berdatangan ke rumah Aisyah untuk belajar, di antara muridnya adalah Amrah bintu Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah. Ibnu Hibban berkata, dia adalah orang yang paling mengetahui hadits-hadisnya, Aisyah. Di antara deretan nama wanita generasi terdahulu yang cemerlang dalam ilmu adalah Hafsah bintu Sirin yang masyhur dengan ibadahnya, kefakihannya, bacaan Al-Qur'annya, dan hadits-hadisnya. Begitu pula Ummu Darda Sukra Hujaimah, ia seorang yang fakih, alimah, banyak meriwayatkan hadits, cerdas, masyhur dengan keilmuan, amalan, dan zuhudnya. Ustazah artinya guru wanita, dan itu ada hingga saat ini. Jumlah ustazah di dunia ini tak terhitung, dari zaman bahla hingga sekarang. Keren memege tidak ada larangan melakukan pengajaran dalam Islam. Sedangkan dalam Bible, Tuhan Bible telah melarang dengan larangan yang sangat jelas, bahwa Tuhan tidak mengizinkan wanita menjadi pengajar, guru, dosen, betul. Masih beranikah kalian menghina wanita Islam? Jika ternyata wanita-wanita pengikut Tuhan Bible seharusnya lebih terkekang dalam kerangkeng besi dibanding wanita-wanita Islam, jika mereka mengikuti ajaran Tuhannya degen benar. Sekedar mengajar pun tak boleh. Perhatikan bunyi ayat, dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Adakah wanita Kristen yang menjadi pemimpin di kantornya, di organisasinya, di perusahaannya? Bagaimana kalian bisa memerintah anak buah kalian yang laki-laki? Jika ayat tersebut dikaitkan dengan firman Tuhan Bible di Korintius 11:3, maka akan sangat jelas sekali bahwa wanita tidak boleh jadi pemimpin bagi laki-laki. Jika di kantor, di organisasi, di perusahaan, ada laki-laki maka laki-laki tersebutlah yang harus menjadi pemimpin, keren wanita TDK boleh memerintah laki-laki. Itu ajaran Tuhan kalian bro and sis, itu firman Tuhan kalian yang disampaikan Rasul Paulus, yang kemudian masuk ke dalam bagian dari Bible. Keren Rasul Paulus telah dibimbing Roh Kudus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Kristen, betul. Ataukah salah si Paulus? Pemimpin punya tugas memerintah anak buah, bagaimana jika di antara anak buahnya adalah lelaki? Ingatlah baik-baik, bahwa wanita oleh Tuhan Bible tidak diizinkan memerintah laki-laki, itu saja. Jadi pengajar ndak boleh, jadi pemimpin ndak boleh juga, lantas, apa dong tugasnya? Baca baik-baik lanjutan ayatnya, hendaklah ia berdiam diri, doang. Dalam memahami ayat ini pula, maka keluarlah fatwa-fatwa dari para tokoh-tokoh Kristen sep. Martin Luther, seorang penganjur besar Protestan, yang telah sengaja membongkar habis-habisan segala macam bid'ah dan hurafat di dalam agama Katolik, masih menasihatkan dan berpesan agar kaum wanita dijauhkan daripada pendidikan, dengan alasan tidak gunanya bagi wanita diberikan pendidikan. Di dasar patung Raja Henry VII,
Raja Inggris pengikut Protestan, Martin Luther, ada tertulis dengan huruf besar yaitu, dilarang keras wanita dan orang yang sama taraf dengannya menerima pendidikan dan mengetahui isinya yang berfaedah. Tahun 1850, di England dan Boston, masih terdapat undang-undang yang sebegini, perempuan tidak dibolehkan bertindak maju, suami diberikan hak memukul anak darahnya dengan tongkat sebesar ampu jari, sedang perempuan tidak ada hak sedikitpun, hingga pada pakaian dan titik peluhnya sendiri. Mungkin pendeta, pastor di tempat lu sembunyiin entu ayat, sekarang gue buka entu ayat, bahwa, diskriminasi terhadap wanita justru ada di dalam Bible, mau ikut Bible. Pada saat para tokoh Kristen mendiskreditkan wanita seperti di atas, justru wanita-wanita Islam diperintahkan untuk mendapatkan pendidikan sehingga bisa mengajar untuk yang lainnya dengan ilmu yang dimilikinya. Seperti Aisyah yang bukan hanya ahli ilmu hadits dan fikih, beliau juga dikenal ahli ilmu pengobatan. Beliau ajarkan ilmu itu kepada yang lainnya, beliau ahli merawat orang-orang yang sakit dan terluka, termasuk yang sakit dan terluka dari medan perang. Sekarang jawab, Musnad Ahmad 17898. Kenapa Roh Kudus beserta orang mencaci? Jawab pakai data. Saya tidak tambah pertanyaan saya, nanti katanya 2 pertanyaan. Gitu. Ayo, kalau bernarasi pakai data, ayo. Kalau saya pakai data, itu datanya ada, jelas, dalilnya ada, jelas. Itu silahkan. Musnad Ahmad 17898. Sebelum saya bertanya yang lain, kenapa Roh Kudus beserta orang yang mencaci? Tolong, jawab pakai data. Oke. Raut wajahnya berubah. Oke, ya. Musnad Ahmad itu tadi sudah saya tanggapi, sudah saya jawab, ya kan gitu. Hanya saja kan gitu, mungkin nalarnya si Oki nggak nyambung. Dia bilang gitu loh, kalau kau mengatakan umat wanita Kristen itu nggak ada harga dirinya, kasih data, Ki. Ku kasih kau data yang sangat menyakitkan nih, Ki. Ngerinya jadi teman iman Kristen, Ki. Ya, tapi jangan nanti kau bilang itu nggak berlaku, ya. Bilangan 31, ini Ki, nih. 31 nomor 17 sampai 18. Baca ini Ki. Ini sadisnya kalian, Ki. Nih. Bilangan 31 nomor 17 sampai 18. Apa katanya, Ki? Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki lain haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki lain haruslah kamu biarkan hidup. Ini lebih sadis daripada hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Pengumpatan dikatakan Nabi tadi tentang hadis itu karena memang wanita yang sering mengumpat. Kenapa dikatakan akal separuh? Karena wanita itu lebih mengutamakan perasaan daripada akalnya. Tapi kalau di Kristen, teman-teman, wanita yang nggak perawan lagi dibunuh. Bilangan 31:17-18 Alkitab terjemahan baru. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Yang lebih sadisnya lagi, Ki, gimana caranya kau tahu perempuan itu perawan atau tidak perawan, Ki? Gimana caranya? Begini-gini kan dulu, Ki. Begini-gini kan dulu. Bilang ke kami, itu keji. Nah, ketika kau uji perempuan itu perawan atau tidak perawan, kesoran kau nggak perawan lagi dia, maka kau bunuh. Satu-satunya ajaran, satu-satunya kitab yang memerintahkan membunuh perempuan yang tidak perawan, kitabnya Kristen. Maka, jika memang kau mengimani apa yang tertulis dalam kitab ini, kitab bilangan ini tadi, harusnya mama kandungmu pun kau bunuh, Ki. Istrimu pun kau bunuh, Ki. Tidak bisa kau pastikan, mama kandungmu sama istrimu udah nggak perawan. Maka harus kau bunuh. Makanya aku bilang, kalian bisa jadi Kristen karena kalian membantah Bible kalian. Kalau kau ikuti Bible kau, baru setengah jam kau jadi Kristen, sudah diusir orang atau bahkan dibunuh orang. Sadisnya pengajaran seperti itu.
Maka sekarang bunuhlah laki-laki dan perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki lain, dan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki lain kau bawa pulang. Tapi katanya sesuatu yang telah disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Anak perempuan orang yang masih perawan kau bawa pulang ke rumahmu, Ki. Maka muncul pertanyaan, Ki, seperti yang aku katakan tadi, jikapun saat ini kau belum membunuh mamakmu yang nggak perawan lagi, istrimu yang nggak perawan lagi, mungkin karena beberapa hal. Yang pertama, kau masih butuh istrimu dan juga mamakmu. Yang kedua, kau masih takut undang-undang Republik Indonesia. Kalau undang-undang Republik Indonesia tidak melarang itu, mungkin saat ini mamakmu sama bapakmu sudah kau bunuh. Karena apa? Mamakmu sama istrimu udah kau bunuh. Karena apa? Karena mereka tak perawan lagi. Dan aku minta tolong, Ki, nanti kalau kau mau menguji, ya kan, seorang perempuan perawan atau tidak perawan, kau ajak aja aku. Ya, kau ajak aja aku, Ki, ya. Itulah enaknya kalian ajaran Kristen. Di mana harga diri perempuan ketika keperawanannya harus diuji oleh orang lain, bahkan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu alasanku bilang wanita-wanita oten nggak ada harga dirinya. Karena keperawanannya harus diuji, perawan atau tidak. Kalau nggak perawan, dibuni. Meninggal. Bilangan 31 nomor 17 sampai 18. Bahkan kalau kau baca dari nomor 35 sampai nomor 45, Ki, ada juga yang minta jatah 32 perawan. Nggak kalah juga Tuhanmu samamu, Ki, minta perawan. Si Oki dibuka kacamatanya nangis itu. Ki, kalau nggak tahan lagi nggak apa-apa, Ki. Jangan teruskan, Ki. Ya, pegangan ya Bang Faruk ya. Makin pedas nanti nih, Ki. Oke, pegangan. Waktu saya, jangan diganggu. Waktu saya bernarasi, kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Makanya aku bilang kan, pantas waktu meninggalkan imanmu yang dulu, kasihan sekali lah Faruk lah. Itu, kau tidak baca perikopnya itu berbicara tentang apa, Bang Faruk? Itu hukuman terhadap orang-orang Midian yang penting, teman-teman, bisa membalikan. Lo baca perikopnya, Faruk, pembalasan kepada orang Midian, jeder, selamat datang di kebenaran, Faruk Sianipar. Sudah aku bilang, teman-teman, yang penting ada nyambung-nyambungnya dikit, dipakainya, digunakannya untuk memperkuat dalilnya. Itu, walaupun itu tidak nyambung. Mana nyambungnya? Tadi dibilangnya kan di dalam imamat tadi, di situ tidak ada kata nikah, ditambah-tambahkannya kata nikah. Ya kan? Beda, Faruk, ya kan? Beda. Yang kau bawakan itu pembalasan terhadap orang Midian. Asbun, penting follower senang, dapat di belakangan kan, followernya senang digituin, ya kan? Yang penting senang followernya. Pembalasan terhadap orang Midian kok dibawa. Masalah menikahi orang tua saya sudah jawab ya, di dalam bilangan 18 ayat 6 sampai 8. Faruk Sianipar yang terhormat, kalau saya langsung letterlex tertulis Faruk itu wanita disebut akalnya setengah. Terus kalau masalah bun-bun begitu ya, kalau masalah bun-bun itu saya cuma mengikuti ya teman-teman ya, jangan dibilang saya menghujat. Ini saya cuma mengikuti narasi Faruk. Kalau Faruk tanpa data, kalau saya pakai data. Kalau masalah bun-bun begitu, ini bahaya ini Bang Faruk nih. Gitu. Gitu. Oke. Ya, jangan bilang saya menghujat ya. Saya cuma mengikuti narasi Bang Faruk. Tapi kalau saya pakai data, ya, saya tidak membaca sampai habis. Oke. Hadis Bukhari 6411. Derajatnya sahih. Derajatnya sahih ya. Saya tidak bawa hadis dhaif. Mohon maaf. Sehingga ia berujar, kalau aku tidak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah yang bersabda, janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah, dan aku akan tetap. Saya tidak mau baca. Mereka sesuai sabda Rasulullah, siapa yang mengganti agamanya, saya tidak mau baca. Selamat datang di kebenaran, Faruk. Kalau saya bawa data sakit, itu cuma mengikuti narasi. Kalau narasi Bang Faruk kan datanya ditambah-tambahkan, ya kan? Kalau saya tidak ada yang saya tambah-tambahkan, satu kata pun tidak ada yang saya tambah-tambahkan.
Saya bacakan dengan jelas. Bang Faruk, jangan nanti saya yang dilaporkan. Itu, tapi kalau Anda bebas, saya baca data, saya tidak menafsirkan. Itu tertulis hadis Bukhari 6411. Selamat datang di kebenaran. Bang Faruk, jangan ngomong masalah bun-bunan, bisa kena Bang Faruk nanti, ya kan? Oke teman-teman, Bang Faruk jadi gini ya, jadi gini. Jawab yang saya sampaikan tadi Bang Faruk Janipar, jawab itu pakai data. Jawab pakai data dan dalil. Itu, kenapa tidak ditunjukkan datanya? Maksud saya itu kenapa loh? Oh, Roh Kudus itu beserta orang yang mencaci. Nah, ketika Bang Faruk tadi memframing kalau Roh Kudus kami menghamili Bunda Maria, mana datanya? Roh Kudus meniduri Bunda Maria, tidak ada data. Itu, Anton menikah dengan Anton, Kristen mengajarkan Anton menikah dengan Anton, mana datanya? Tidak ada data. Kalau saya dari tadi saya tunjukkan datanya, saya baca. Itu loh. Tapi kalau tidak mampu membaca ya sudah. Saya mau ngomong apa? Orang tidak mampu menjawab kok. Dari tadi cuma membaca tafsirnya. Ya udah kita diskusi saling baca tafsir aja. Tafsir Alkitab juga ada lengkap. Saya bisa bacakan tafsirnya. Itu loh. Jawab pakai data. Ya, tolong dijawab pakai data. Dan Bapak Faruk tuh mulai berubah kan mukanya, udah mulai emosi nih habis ini teman-temannya. Udah mulai emosi, ya kan? Ujung-ujungnya record, laporkan tuh udah ada yang typing di bawah record. Silahkan. Kalau saya cuma membaca yang tertulis, tidak saya lebih-lebihkan, tidak saya kurang-kurangi. Itu tidak ada yang di bawah ya kan? Record katanya. Silahkan. Cairndro, diberkatilah kalian semua saudara-saudaraku, jalan keberkatan buat kalian. Oke, ya, yang kau kasih tadi adalah hadis. Ya, kalau kau minta penjelasan dalilnya, itu buktinya kau nggak ngerti apa-apa. Kalau tadi yang kau minta Al-Quran, boleh ku tunjukkan kepadamu tafsir dari para ulama. Lagian hadis itu udah jelas loh matannya. Siapa di situ yang dicaci itu orang musyrik, gitu loh. Kan udah jelas matannya, kau tanya lagi kenapa dicaci. Tahu kau. Kau baca matannya aja udah tahu kau gitu loh. Terus kau bilang tadi, kau bawa hadis lagi di mana orang yang meninggalkan agamanya Islam itu dibunuh. Itu buktinya kau nggak tahu apa-apa tentang Bibel Kristen. Lebih sadis lagi di Bibelnya Kristen. Kalau di Bilangan 31, 17, 18 tadi, aku tahu itu pembalasan. Cuman yang memerintahkan mereka untuk ngecek perawan orang siapa? Kan Tuhan kau yang memerintahkan mereka melakukan itu. Aku tahu sejarahnya itu pembalasan sama dengan kitab Samuel. Yang kubahas di situ gitu loh. Kenapa tega kali keji kali Tuhan kau ngasih perintah kayak gitu? Terus tentang meninggalkan agamanya, ini lagi kau baca di dalam Lukas 19 nomor 27. Ini lebih sadis ini Ki, sadis. Inilah isi dari ajaran Kristen yang katanya ajaran kasih. Inilah dia teman-teman. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari. Merah ini ya, tinta merah berarti perkataan Yesus ya. Dan bunuhlah mereka di depan mataku. Sadis. Oten hafalkan ayat ini. Lukas pukul 19.27 Alkitab terjemahan baru. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini sadis. Siapa yang memerintahkan ini untuk membunuh? Tuhannya Kristen. Buktinya lagi ini data kedua, 2 Yohanes 1 nomor 10. Ternyata Kristen itu sudah diajarkan tidak boleh bertoleransi. 2 Yohanes 1 nomor 10. Nangis kau Ki, makanya aku bilang teman-teman Kristen pegang jantungnya. Nih, baca nih Ki. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran apa ini Ki? Kristen. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ini isi Bibel ajaran kasih itu ini. Ini. Hah? Nggak ada toleransi. Nggak boleh kami orang di luar Kristen berkunjung ke rumah kau Ki. Hah? Makanya kalau dikatakan ajaran terorisnya itu siapa? Kalian jawab sendiri dengan data ini. Data yang kedua, ini lebih sadis Ki. Tuhan siapa yang memerintahkan mereka ini Ki untuk menumpas orang Amalek ini Ki? Tuhan siapa? Tuhan Kristen. Nih,
1 Samuel 15 nomor 3. 1 Samuel 15:3. Konteks, TB. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Ini yang sadis sekali teman-teman. Sadis sekali. Inilah ajaran kasih Tuhannya ini. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya. Oh, sadis sekali nih. Sadis sekali. Laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusui. Anak-anak yang menyusui pun disuruh Tuhan kau bunuh, Ki. Ini Tuhan atau psikopat nih, Ki? Bahkan ini tadi, lembu maupun domba, unta maupun keledai dibunuh semuanya, Ki. Saya tahu sejarahnya ini karena apa? Ya ini penumpasan terhadap orang Amalek pada masa itu gitu loh. Cuman karena isinya ini tertulis dalam Bibelmu, kau imani di firman Tuhan. Dan yang memerintah ini siapa? Memerintahkan mereka itu melakukan seperti siapa? Tuhannya Kristen. Sampai anak-anak yang masih menyusui pun disuruh bunuh. Kalimat di awalnya, janganlah ada belas kasihan padamu. Sadis sekali ajaran kasih Tuhanmu itu, Ki. Saya bilang, ketika ada teman Kristen, dia hidup berdasarkan Bibelnya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tidak akan mungkin dia bisa bersosialisasi kepada orang. Sadis perbuatannya, bukan hanya kepada manusia, lembu dan juga domba pun dibantai, Ki. Dibantai. Makanya hati-hati kalian mengaku domba. Nanti kalian sesama kalian saling bantai. Kan gitu, karena dipandang kau adalah domba. Di mana ajaran kasihmu, Ki? Yang kubah. Ya Bang Faruk, tolong jawab habis ini pakai data ya. Dari tadi kau soalnya model-model framing aja. Yang tidak tertulis kau tambah-tambahkan ya. Tulisan merah perkataan Tuhan Yesus betul, tetapi itu adalah perumpamaan tentang uang mina. Dan di situ bukan perintah Tuhan. Di situ bukan perintah Tuhan, Faruk. Di situ bukan perintah Tuhan ya. Tunjukkan ayatnya. Jangan habis kau bernarasi kau tidak bertanggung jawab. Anton menikah dengan Anton, kau sebutkan tidak ada datanya, ya kan? Terus yang kedua, di mana wanita itu direndahkan, kau nggak ada datanya. Sekarang kau framing lagi, Lukas 19 ayat 27 itu perintah Tuhan. Itu bukan perintah Tuhan, ya? Itu bukan perintah Tuhan. Ya, tolong dibaca baik-baik. Siapa itu adalah perumpamaan, Faruk. Di situ sedang menceritakan seorang raja. Loh, makanya baca itu yang benar. Pantas lah kau meninggalkan iman Kristen, Faruk. Faruk. Ya, pantas lah kau meninggalkan iman Kristen. Dibilangnya di sini perintah Tuhan. Di mana di sini Tuhan yang berbicara, Faruk? Akan tetapi semua setelah itu yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa lah mereka kemari dan bun-bunlah mereka. Penipu, di mana di sini Tuhan? Raja. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari. Loh, dibilangnya Tuhan kok suka jadi penipu tuh loh. Mohon maaf, saya harus katakan itu. Dari tadi kok framing, kok tambah-tambahkan ayat Alkitab kami. Sedangkan saya berdiskusi, tidak ada satu kata pun yang saya tambahkan di dalam hadismu atau saya kurangi. Buktikan pakai data. Di mana di situ perintah Tuhan? Orang itu perumpamaan, lo malu, pantas kau meninggalkan agama Kristen, Faruk. Sangat disayangkan sekali ya guys ya. Itu dibilangnya di situ perintah Tuhan. Lo dari tadi model dusta. Anton menikahi Anton, ditanya datanya, tidak ada data. Itu di mana perempuan yang direndahkan, tidak ada data. Jangan dilanjutkannya lagi ya kan, di dalam mana tadi Imamat 31 ayat 17 sampai 18 ditambah-tambahkannya kata nikah, sekarang ditambah-tambahkannya kata Tuhan.
Bilangan. Bilangan. Iya. Bilangan. Iya, ya udah bilangan. Tidak ada kata nikah di situ, jangan kau tambah-tambahkan. Ya, nah sekarang pembuktian lo. Tunjukkan Lukas 19 ayat 27. Lukas 19 ayat 27. Gimana di situ perintah Tuhan? Ulangan pukul 13.15 maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Yosua pukul 6.21 mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Yosua pukul 8.24 segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Yosua pukul 10.28 pada hari itu Yosua merebut Makeda dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang, juga rajanya, kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya, tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos. Yosua pukul 10.35 kota itu direbut mereka pada hari itu juga dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu. Yosua pukul 11.14 segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. 1 Samuel pukul 22.19 juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Amos 9:4 sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku, Tuhan Yesus, akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku, mata Tuhan Yesus, kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Yeremia 51:40 Aku, Tuhan Yesus, akan merebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak kambing, seperti domba-domba jantan dan kambing-kambing jantan. Mengapa kitab suci Ksiten penuh dengan kekerasan, pembantaian dan pembunuhan semua yang bernyawa? Ternyata isi Alkitab Perjanjian Lama sangatlah mengerikan. Hal ini selalu dirahasiakan oleh pastor dan pendeta. Para pendeta dan pastor takut para jemaat tahu akan ajaran sebenarnya yang terdapat dalam Alkitab. Kini terbukti sudah, bahwa ajaran cinta kasih dan damai dalam Kristen bertolak belakang dengan isi kitab sucinya. Saya berikan waktu saya. Mana perintah Tuhan? Silakan, Jamil. Oh, berarti bukan perintah Tuhan ya? Loh, Bukan lihat, ya? baca. Oke. Memang perintah siapa Teman-teman itu? ya, dengar teman-teman ya. Itu sebuah Ya, teman-teman ya. perumpamaan. Dia sudah Baru. akui bukan perintah Tuhan. Berarti Bible itu tak pantas lagi dikatakan kitab suci. Karena di dalamnya ada perkataan manusia. Tunjukkan katanya di situ perintah siapa, Faruk? Memang kalau mau jadi Ustaz, mau framing Faruk lah jagonya. Iya kan? Oke, sekarang saya tunjukkan dengan Faruk. Kalau di sini tidak ada tertulis perumpamaan. Itu bedanya, Pak. Bang Faruk, kalau tempat kami ada perumpamaan. Ini, jangan kejang-kejang. Perikop. Ya. Nah, Perikop. jangan kejang-kejang ya. Kalau sama-sama ketangkap, sama-sama masuk lah kita berdua. Jangan Perikop. sama-sama lah, gitu. Sudah benar ya teman-teman ya. Oke. 3795 Abu Daud 3795. Malu saya bacanya ini sebenarnya. Oke, izin buka data ya. Tidak ada kata perumpamaan ya. Tidak ada kata perumpamaan. Tidak ada kata perumpamaan di atas sini ya. Hukuman tindak pidana hukum orang yang mencela Rasulullah. Apa di sini? Silakan dibaca sendiri. Bacalah, nggak nampak laku, cuma Ya, disogiri. silakan dibaca sendirinya. Nanti aku dibilang penghujat, ya kan? Ya kau bacalah, aku mana nampak. Ya, Kau besarkan lah kalau kau suruh aku Namanya- baca. Nah, Kau nih. besarkan kayak aku, ha. nah, Kayak aku, kau besarkan kan nih, nampak nih, apa? Tusuk, Nggak nampak loh. Hingga Kau iya. besarkan kayak aku. tusukkan hingga iya, apa? Hingga apa? Nah, Enggak mati. apa ini baca? Iya. Hukuman apa? Iya, enggak mati. Nah, tidak ada kata perumpamaan. Jangan ya, teman-teman jangan dibaca ya, teman-teman ya. Kalau saya nggak mau baca, Bang Baruk.
Itu. Kalau di situ tidak ada perumpamaan ya teman-teman ya. Beda. Giliran lagi. Nah, ini kok ada cerita-cerita tentang pidana. Kenapa rupanya? Takutnya. Kalau memang takut kita stop aja gitu. Karena kita bahas-bahas beginian nanti. Enggak, kalau nanti yang dilaporkan saya. Aja, karena saya buka hadis-hadis itu saya dilaporkan. Enggak ada di situ penghujatan. Kita kan dari tadi bicara pakai data. Nah, saya tidak menambah-nambahkan loh, saya tidak mengulang-ulangi loh. Nggak ada penghujatan, dan Bang Farouk kan juga kan nggak menghujat, full data Bang Farouk. Ya sekarang, tolong Bang Farouk jawab pakai data. Giliranku. Iya, jawab pakai data. Saya tolong ya terakhir ya, jawab pakai data ya. Jawab pakai data. Giliranku. Ya. Jawab pakai data. Data ya. Ya, pakai data ya. Oke, tadi bertanya mana datanya? Ya kan Anton sama Anton kawin, nih Ki, datanya Ki, nih tengok ya Ki. Di mana mereka kawinnya Ki? Di mana Ki? Di mana? Di gereja Ki. Nah, kalian salahkan kami. Kalian salahkan syariat Islam ketika dibolehkan poligami. Sementara habitat laki-laki habis. Karena apa? Kalian kawinkan Anton sama Anton. Pantas banyak wanita Kristen dari perawan tua. Rupanya laki-lakinya itu sudah dikawinkan sama-sama laki-laki. Ini lagi tengok ini, si gundul sama si gundul. Yang menikahinya ini adalah pastor, pandita. Kau siapa Ki? Panditamu saja sudah melakukan hal ini. Bagaimana kami bisa percaya dengan congormu? Ini datanya. Nah, nih, ini sekarang Susi sama Susi. Makanya saya bilang, orang mau jadi Kristen karena dia mau hidup bebas. Ini dia. Perkawinannya terjadi di gereja. Nah, kalau yang ini, kalau yang menilai Ki, ini bonus Ki sama kau Ki ya. Tentang uang mina, kau bilang tadi, Wahyu 19 nomor 27. Itu di perikopnya kau tengok. Di situ siapa di antara mereka tidak setuju? Karena adanya omon-omonnya manusia, nggak pantas lagi Bible kau itu dikatakan kitab suci. Simak teman-teman ya, dia sendiri yang ngomong ya, itu bukan perintah Tuhan ya, bukan perkataan Tuhan. Dan di dalam kitab Bilangan 31, 17, 18 Ki, dan di dalam kitab 2 Samuel, di dalam kitab Samuel itu tadi pun, yang memerintahkan mereka siapa? Siapa yang memerintahkan mereka? Kan Tuhannya mereka. Dan kalian kan mengklaim bahwasanya Tuhan kalian dengan Tuhannya orang Yahudi yang tertulis dalam perjanjian lama itu sama. Yang saya dan juga lembu disuruh bunuh Ki. Apalah salahnya domba Ki harus dibunuh? Apa salahnya? Kalau kau baca di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang serupa Ki, nggak ada. Ya, pembunuhan, aturan bunuh, pembolehan membunuh di dalam Al-Quran itu semua di medan perang. Tapi penumpasan kalian dibolehkan ngecek-ngecek perawan anak gadis orang.